Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Syukur puji Tuhan karena kita semua hari ini masih bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah Minggu hari ini dengan kita menyanyi lagu I Say L. Semua bangun berdiri dan gerakan sambil menyanyi. I say L, I say L-O, L-O-V-E. Everybody need a love, tweet, 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 tweet. Everybody need a love, tweet, 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 tweet. Everybody need a love, tweet, 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 tweet. Everybody need a love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody need a love, tweet, 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 tweet. Everybody need a love, tweet, 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 tweet. Everybody need a love, tweet, 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 tweet. Everybody need a love. Oke, kita akan menyanyi lagu yang kedua yang berjudul Naik Kereta Kasih. Semua tahu gerakan? Oke, mari kita menyanyi dan sambil gerakan. Naik kereta kasih, naik kereta kasih, naik kereta kasih fantasi, naik kereta kasih, naik kereta kasih, naik kereta kasih. Naik kereta kasih fantasi, naik kereta kasih. Ku bilang caka, ku bilang ciki 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 caka, ku bilang caka, ku bilang ciki, ku bilang caka 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 ciki. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadat sekolah minggu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Semua lipat tangan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Doa mulai. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu Bapa. Tiap-tiap minggu hingga minggu ini Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Bapa bisa menuntun, menyertai kami dari awal hingga bisa berakhir dengan baik. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Oke, kita akan menyanyi lagu yang berjudul Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh.
firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Anggi. Untuk itu semuanya duduk tenang dan siapkan hati, karena Ibu Anggi akan membawakan kita dalam firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkatnya Tuhan Yesus. Nah, sebelum ketong memulai ketong punya firman Tuhan ini hari, sebelum ketong dengar cerita tentang firman Tuhan hari ini, Ibu Anggi mau bertanya, kira-kira kalau Mama dengan Papa berjanji di adik-adik percaya ke sonde? Percaya atau sonde saat Mama dengan Papa berjanji di adik-adik? Nah, contohnya itu ini hari Minggu, Mama dengan Papa bilang, ini hari lo harus belajar rajin selama 1 minggu, dan minggu depan kalau lo rajin belajar, ketong akan pergi piknik. Nah, kira-kira selama 1 minggu kalau adik-adik dong belajar, betul-betul belajar sungguh-sungguh supaya piknik nih, minggu depannya akan tagih ke sonde itu janji. Pasti akan tagih sonde, mungkin sonde. Nah, pasti adik-adik percaya bahwa Mama dengan Papa akan menepati itu janji. Ini hari juga ketong akan belajar sama-sama dari satu sosok yang mengajarkan ketong untuk percaya kepada dia. Kira-kira dia siapa Wih, pun pintar lah, semua sudah tahu dia pun jawaban. Tapi sebelum ketong memulai untuk ketong punya cerita ini hari, ketong sama-sama berdoa dulu Semua lipat tangan, tutup mata. Semua sikap doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih mengizinkan kami untuk bersekolah minggu secara online yang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih banyak berkat-Mu yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati ini ya Bapa. Apapun yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan semuanya itu boleh berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, semua buka Alkitab dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, ketong baca sama-sama. Dan untuk anak-anak yang belum bisa membaca tuh dengar Ibu Anggi akan membacakan untuk ketong semua. Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, jadi ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan dia punya murid-murid. Nah, ini ada dia punya gambar. Perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan Yesus sedang kumpul dengan dia punya murid-murid. Itu percakapan yang ada di dalam Yohanes itu, Yohanes 14 ayat 1 sampai 11, itu menceritakan Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan. Jadi ini murid-murid dong ini mulai takut saat Tuhan Yesus bilang dia sudah mau pergi untuk sediakan tempat bagi ketong. Ini murid-murid dong sudah mulai takut, dong sudah mulai gelisah. Jadi Tuhan Yesus bilang, bosong jangan takut, bosong jangan gelisah. Karena kalau bosong kenal beta baik-baik, bosong sudah usah takut. Percaya saja kepada beta. Apa yang beta omong, apa yang Tuhan Yesus omong itu, bosong harus percaya. Itu yang Tuhan Yesus bilang kepada dia punya murid-murid. Nah, begitupun Tuhan Yesus berbicara kepada ketong semua anak sekolah minggu, semua anak sekolah minggu punya mama, punya bapa, pokoknya semua orang di ini dunia. Tuhan Yesus bilang, bosong sendiri usah takut, bosong percaya saja kepada beta, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus bilang, suruh dong percaya, karena Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi ketong semua. Ini Thomas bilang, Tuhan, ketong nih sonde tahu Tuhan mau pi di mana begitu. Nah, kan Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi ketong semua, dan juga dia akan menyediakan itu jalan mau pi sana, mau pi itu tempat. Ini murid-murid dong tambah bingung. Mau pi mana nih? Mau pi mana? Itu jalan tuh lewat mana begitu? Lewat mana? Mau pi itu tempat tuh lewat jalan mana? Lewat jalan Sakura kok, lewat jalan Kemang Sepatu kok, lewat jalan Sonbai kok. Jadi Tuhan Yesus bilang, masa bosong selama ini sudah beta, bosong sudah lama dengan beta, sudah lama sama-sama dengan beta, tapi kenapa bosong sudah tahu, bosong sudah mengerti juga. Beta ini Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid.
Nah, jadi untuk apa? Untuk apa jadi murid-muridnya Tuhan Yesus kalau ketong sendiri tidak mengenal Tuhan Yesus? Nah, tujuan utama ketong ikut Tuhan Yesus adalah untuk ketong masuk surga. Di sini siapa yang mau masuk surga? Oh, angkat tangan. Ibu Anggi so angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Atau son mau masuk surga? Ya, semua pasti mau masuk surga. Son ada yang sudah mau masuk surga. Nah, tujuan ketong ikut Tuhan Yesus tuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu tempat yang Tuhan Yesus sediakan tuh itu di surga. Jadi Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk ketong semua. Nah, jalan ke surga itu adalah Yesus. Sama kayak tadi Tuhan Yesus omong di dia pun ini murid-murid itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, terus Tuhan tuh sudah menyiapkan tempat untuk ketong semua. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat untuk ketong semua. Sekarang ketong pun tugas adalah kemana ketong untuk bisa dapat itu tempat yang Tuhan sediakan. Kira-kira kemana? Oh, rajin pisah sekolah minggu, rajin berdoa ko, rajin baca Alkitab ko, atau apa? Kira-kira apa ya? Nah, untuk sampai di itu tempat, untuk dapat itu tempat yang Tuhan Yesus sediakan itu, yang pertama itu adalah bertobat. Bertobat dari apa Ibu Anggi ya? Bertobat dari tukang melawan orang tua. Bertobat dari tukang tipu-tipu. Stop tipu-tipu. Tipu-tipu siapa? Tipu semua orang. Termaksud guru sekolah minggu. Setiap hari Senin ada ibadat sekolah minggu nih oh. Hari Minggu ibu guru don tanya, semua bisa ini ibadat sekolah minggu kok besok? Sama ada yang bilang, ayo ibu besok ini beta ada les ibu. Beta ada les tambahan sampai jam 6 sore. Jason bisa pi ibu. Nah, tiba-tiba begini, Ibu Maya lewat dari atas, dari siku mana, lihat dong ada satu karumun di ini Kali Oipura ada mandi. Itu berarti sudah tipu. Bilang ada les, tapi ternyata ada mandi di kali. Nah, itu. Stop. Bertobat sudah itu. Habis itu, bertobat deh. Jangan tukang bakalahi dengan kita punya saudara. Bikin pusing mama, bikin pusing bapak. Jangan bakalahi dengan kita punya saudara. Aduh, itu hanya bikin sakit hati kita punya orang tua sah. Terus lupa belajar, hanya kerja tuh main Facebook, main Instagram, habis itu TikTok, aduh itu tuh. Karena itu semua, karena ini sosial media dong, katong lupa belajar, katong lupa baca Alkitab, katong lupa berdoa, katong lupa beribadah. Nah, terus yang berikutnya setelah bertobat itu adalah ikut perintahnya Tuhan Yesus. Ikut perintah Tuhan Yesus itu, katong harus berdoa, katong harus kenal Tuhan Yesus dengan baca Alkitab, dengan baca firman Tuhan. Katong juga tidak boleh melawan dengan orang tua, melawan dengan guru-guru di sekolah, melawan dengan guru sekolah minggu. Nah, ikut perintahnya Tuhan. Mau tahu cara ikut perintahnya Tuhan, baca Alkitab. Semuanya ada di Alkitab. Nah, yang ketiga selain bertobat, ikut perintahnya Tuhan, yang ketiga itu hidup di dalam itu perintahnya Tuhan. Kemana cara hidup dalam perintahnya Tuhan? Jangan ketong ini hari ya sudah, dari pagi sampai malam nih ketong sonde pernah lupa berdoa, ketong baca Alkitab. Tiba-tiba besok
kayaknya ini hari beta ini istirahat tahan son dibaca Alkitab be kayaknya buat di toko atau be main PUBG kok. Itu dia pun nama bukan hidup di dalam perintahnya Tuhan. Jadi kalau hidup dalam perintahnya Tuhan, setiap hari, setiap saat kita buat apa yang Tuhan Yesus mau. Ibu Anggi terlalu susah. Bepung kawan nih atau bepung saudara dong nih, tiap hari nih hanya buat beta jengkel hanya rasa kemo setiap hari begitu. Nah, ketong sebagai anak-anaknya Tuhan, ketong tuh harus sabar. Ibu Anggi, sabar nih terlalu susah. Jadi kira ikut Tuhan Yesus tuh gampang, ikut Tuhan Yesus tuh susah. Tapi ketong bersusah-susah sekarang, ketong bersenang-senang kemudian. Nah, jadi ketong boleh susah di ini dunia nih, ketong susah untuk ketong dapat itu tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Tapi saat ketong susah di sini, nanti sampai di sana sudah senang. Ketong sampai di tempat yang Tuhan Yesus, Tuhan Allah sediakan untuk ketong susah senang. Daripada ketong senang-senang di sini ketong senang-senang, ketong usah baca Alkitab, ketong usah kenal Tuhan Yesus, ketong usah berdoa, ketong usah susah-susah untuk berbuat baik. Dia pun tempat terakhir neraka. Mau kok? Ada yang mau masuk neraka kok? Sudah ketong hanya kena ini api sedikit satu, ketong akan menangis bataria. Atau bukan hanya api, ketong hanya dapat cubi dari ketong punya ini kawan begini atau ketong punya saudara pukul ketong, itu ketong menangis tuh. Satu naik kolan tahu ketong ada menangis. Nah, hanya itu ketong menangis. Apalagi kalau misalnya ketong masuk dalam neraka. Ibu Anggi belum pernah masuk dalam neraka, jadi belum tahu. Tapi Ibu Anggi tahu dari Alkitab bahwa di neraka itu panas. Depung api itu besar-besar. Ketong hanya meratap, ketong hanya menangis di sana. Ya, daripada seperti itu, lebih baik ketong susah-susah di ini dulu, di sini dulu, di ini dunia ketong susah-susah, ketong berbuat baik setiap hari, ketong baca Alkitab setiap hari, ketong berdoa. Baca Alkitab dan berdoa ini sudah susah. Hanya kemana ketong untuk yang susahnya itu, kemana ketong hidup di dalam itu, perbuatan baik itu. Baca Alkitab ini hari, baca Alkitab sudah gitu Tapi ke mana besok? Apakah ketong akan terus menerapkan itu semua di dalam ketong punya kehidupan setiap hari, atau ketong hanya buat satu hari Nah, sonde boleh begitu Nah, jadi setelah ketong hidup di dalam itu, berbuat baik di dalam kebenaran, ketong harus jaga itu semua sudah. Nah, kunci untuk ketong buat itu semua, adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya dulu. Percaya Tuhan telah menyediakan tempat untuk ketong. Percaya bahwa jalan untuk menuju itu tempat adalah Tuhan Yesus sendiri. Kuncinya adalah percaya. Kalau ketong sudah percaya, ketong lakukan sudah itu hal. Yang tadi Ibu Anggi omong tuh, ada 3 hal untuk ketong bisa sampai di itu tempat yang Tuhan sediakan. Yang pertama apa? Bertobat. Yang kedua, ikut perintahnya Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup dalam perintahnya Tuhan Yesus atau hidup dalam kebenaran. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, mari sama-sama kita berdoa.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah yang di surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang hamba-Mu ini bawakan ya Bapa, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni ya Bapa jika hamba-Mu melakukan kesalahan ya Bapa. Terima kasih banyak anak-anak yang telah mendengarkan ya Bapa, dan semua yang telah mendengarkan. Tuhan Yesus tolong agar tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan Yesus tolong agar kami dapat berbuat baik di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak lupa untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus tolong kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang tunggal kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam penerapan minggu ini. Minggu ini ketong akan buat lampu lalu lintas. Nah, ini lembar penerapan yang adik-adik dong sudah terima. Di sini adik-adik yang pertama siapkan bahannya dulu. Siapkan gunting, lem, dan kayu. Oke, sudah? Susiap kok belum? Susiap itu bahan-bahan kok belum? Sudah? Sudah, ketong akan buat ini pertama. Nah, yang pertama itu kita gunting ketiga lampu ini. Ketiga lampu ini gunting satu-satu ya. Kalau sudah, ketong akan tempel di tiang lampu ini. Nah, kalau sudah tempel habis, kita mewarnai. Mewarnai itu yang pertama warna merah. Warna lampu merah. Sudah? Yang kedua itu lampunya berwarna kuning. Kalau sudah, adik-adik mewarnainya dengan lampu yang ketiga, yaitu lampu hijau. Nah, adik-adik sudah mewarnai semua kok, merah, kuning, hijau. Nah, sudah. Kemudian adik-adik gunting. Gunting ini tulisan nih yang akulah, jalan, dan kebenaran, dan hidup. Kalau gunting, tempel di bagian atas lampu ini. Sudah kok? Nah, kalau sudah, adik-adik dapat mencoba, dan yang belum bisa putar ini video dari awal supaya bisa ikut apa yang ibu omong. Selamat mencoba untuk anak-anak Indria kecil sampai pratanggung. Kalau sudah, ibu ada buat dia punya contoh. Ini ibu buat sendiri di rumah. Ini ibu warna merah, kuning, hijau. Ini contohnya adik-adik. Simpan ya, kalau semua sudah habis gunting, simpan. Nanti kalau ketong sekolah minggu lagi, ketong kumpul, ketong punya hasil kreativitas. Kita lanjut untuk anak-anak kelas tanggung dan remaja. Kelas tanggung dan remaja, semua di rumah sudah dapat karton begini kok belum? Sudah toh? Nah, ketika ketong sudah dapat ini karton, kita akan membuatnya menjadi pembatas Alkitab. Adik-adik yang kelas tanggung dan remaja, siapkan itu pita kecil. Ketong gunting ini karton nih, gunting bentuk apa sah? Terserah ketong. Bisa bentuk hati, bintang, atau ini sekreatifnya ketong sah. Nah, dalam karton yang sudah digunting itu kita tulis, aku mau rajin berdoa karena aku percaya pada Tuhan Yesus. Sudah kok bisa? Ibu yakin kelas tanggung dong bisa sampai remaja. Nah, ini adalah hasilnya ibu. Ini ibu buat pembatasan Alkitab, nanti ibu simpan di ibu punya Alkitab. Oke, selamat mencoba adik-adik kelas remaja dan tanggung. Baik, ketong akan lanjut untuk kelas taruna. Nah, kakak-kakak semua, minggu ini kakak-kakak dong buat cerita singkat tentang percaya kepada Tuhan Yesus karena anak-anak dong alami. Jadi misalnya dalam tahun ini semua lulus
cerita seakan tentang kebaikan Tuhan, karena ketong percaya, ketong berdoa, jadi ketong lulus itu karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau sudah adik-adik dapat kirim itu video singkat tuh pi nomornya Ibu Maya. Dia nomor ada di bawah sini. Oke. Ibu dong tunggu. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik semua, tadi Katong sudah melakukan aktivitas, Katong sudah melakukan penerapan, dan saatnya Katong akan mengakhiri ibadat sekolah minggu siang hari ini. Semua ambil sikap doa, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami sudah melakukan ibadat sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Tuhan ada pada kehidupan kami. Kami sudah melakukan aktivitas kami, memuji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan menutup ibadat kami. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai setiap anak-anak sekolah minggu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.